14 tahun lalu, pangeran tertampan Bali yakni Cokorda Bagus Kertiasa menikah dengan orang biasa yang merupakan aktris terkenal Indonesia, yakni Happy Salma. Keluarga muslimnya keberatan jika Salma menikah dengan seorang pria Hindu, tidak peduli dia seorang pangeran atau bukan. Ternyata, pangeran muda sebenarnya telah mengulangi sejarah ayahnya, yakni Pangeran Raka, yang menikah dengan seorang wanita Australia, kalangan rakyat jelata, bernama Jane Gillespie, dan kehidupan mereka jauh dari kata menakjubkan. Bagaimanapun, pasangan itu bertekad untuk menikah dan mengatasi semua argumen yang menentang mereka. Demi cinta, Salma berpindah agama dari Islam ke Hindu, serta mengadakan pernikahan agama Hindu yang dirayakan dengan pesta sangat mewah. 2.500 tamu diundang ke upacara pernikahan yang menghabiskan miliaran rupiah ini. Dan menariknya, biaya pernikahan mewah itu sebagian besar ditanggung oleh pengantin wanita. Happy Salma ternyata jauh lebih kaya daripada keluarga kerajaan Chokgus. Setelah melakukan banyak pengorbanan ini, bagaimana Happy Salma berjuang menghadapi perbedaan? Apakah mereka mampu mempertahankan pernikahan meskipun ada perbedaan budaya dan keuangan? Berikut adalah kisah lengkap Happy Salma dan Cokorda Bagus Kertiasa dari Bali. Bali dikenal sebagai pulau resor, namun tidak semua orang mengetahui bahwa Bali pernah menjadi rumah bagi beberapa kerajaan, yang salah satunya adalah Ubud. Meskipun memiliki gelar yang tinggi, keluarga kerajaan tidaklah terlalu kaya. Hal ini karena mereka tidak diperbolehkan memungut pajak dari rakyatnya. Populasi monarki adalah sekitar 200.000 jiwa, dan sebagian besar dari mereka bekerja di industri pariwisata. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, keluarga kerajaan juga terlibat dalam bisnis pariwisata, khususnya memiliki jaringan restoran. Hal ini menjelaskan mengapa Pangeran Cokorda Raka sudah terbiasa bekerja sejak dini. Di usianya yang masih muda, ia bahkan pernah bekerja paruh waktu sebagai tukang kebun dan pelayan di Australia. Pangeran Raka dan istrinya Jane Gillespie atau Putri Asri berusaha memberikan pendidikan yang terbaik bagi 3 anaknya. Mereka pindah dan hidup di Sydney selama 12 tahun, dan disinilah Cokorda Bagus, Dwi Santana Kertiasa menyelesaikan sekolahnya. Pria yang kerap disapa Cok Gus atau Max ini melanjutkan pendidikan ke universitas dan memiliki aksen Australia yang kuat. Dia mulai tertarik untuk berselancar, dan melalui hobi inilah dia bertemu cinta dalam hidupnya. Hal ini terjadi pada musim panas tahun 2010, ketika keluarga pangeran kembali ke Bali dari Australia. Saat itu, Cok Gus berusia 30 tahun dan bekerja di bisnis keluarga. Suatu akhir pekan, sang pangeran memutuskan untuk kembali ke hobi lamanya dan pergi berselancar di pantai selatan Pulau Bali. Setelah mengarungi ombak, teman sang pangeran mengajaknya ke sebuah pesta. Salah satu gadis itu tampaknya agak familiar bagi Cok Gus. Ketika dia melihatnya lagi, dia menyadari bahwa itu adalah takdir. Dengan kata-katanya sendiri, dia langsung jatuh cinta pada Happy Salma, yang ternyata adalah seorang aktris. Saat itu, perempuan berusia 30 tahun itu sudah membintangi selusin film Indonesia, sehingga sang pangeran mengira bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat. Romansa terjadi begitu saja di antara mereka. Namun siapakah gadis cantik yang berhasil merebut hati pangeran tertampan Bali ini? Happy Salma lahir pada 4 Januari tahun 1980. Dia adalah seorang aktris, penyanyi, produser, dan penulis berkebangsaan Indonesia. Majalah Tatler menominasikan Happy Salma sebagai salah satu tokoh berpengaruh di Asia. Salma memulai karirnya di dunia seni peran dengan membintangi puluhan judul sinetron. Salma menemukan kecintaan pada sastra, yang kemudian ia tuangkan ke dalam 2 buku kumpulan cerpen. Dia juga berkolaborasi dalam antologi cerita pendek dan novel bersama Pidi Baik, dengan judul Hanya Salju dan Pisau Batu. Kecintaannya pada sastra juga mengantarkannya pada dunia seni teater.
Peran pertamanya dalam pentas teater dimulai pada tahun 2007 dengan memerankan Nyai Ontosoro, mementaskan monolog Ronggeng Dukuh Paruk di Amsterdam, Roro Mendut, dan monolog Inggit. Selain di depan layar, Salma juga pernah menjadi sutradara untuk setidaknya 3 film, yakni Omnibus Rector Verso, Kamis ke-300, serta Ibu dan Anak Perempuannya. Hollywood Reporter menuliskan deskripsi mereka tentang Happy Salma sebagai berikut. Dia menawarkan eksplorasi yang tepat dan bernuansa emosional, terutama di film tentang seorang wanita yang mengalami krisis paruh baya selama tahun 1960-an. Dia terlihat dan terdengar menakjubkan, berkat kontribusi kerajinan yang luar biasa. Salma benar-benar memiliki wajah yang sangat cantik, disempurnakan dengan rentang ekspresif yang mengingatkan kita pada Juliette Binoche. Bentuk tubuhnya yang indah, seperti Sophia Loren muda, atau Kim Kardashian, jika itu yang Anda maksud. Ia juga bergerak dengan sangat lambat dan anggun, seperti ia bergerak sesuai dengan frame rate dari era film bisu. Setelah beberapa bulan menghabiskan waktu bersama dengan Chok Gus, Happy Salma mengetahui bahwa mereka ingin menyatukan kehidupan mereka selamanya. Dengan bahagia, mereka mengumumkan keputusan itu kepada keluarga kerajaan Bali dan orang tua gadis itu, dan tentu mereka mendapat reaksi tidak terduga. Keluarga Muslim Happy Salma tidak terlalu senang saat putri mereka menikah dengan seorang pria Hindu, tidak peduli dia seorang pangeran atau bukan. Namun, respon yang paling tidak terduga datang dari orang tua sang pangeran, yakni Pangeran Raka dan Putri Asri. Ketika Chok Gus dan Happy Salma menghadap untuk memberitahu berita ini, mereka awalnya saling memandang dengan bingung, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Ada penjelasan sederhana untuk reaksi yang tidak biasa ini. Singkatnya, kisah cinta Pangeran Raka dan Putri Asri sebenarnya sangat mirip dengan kisah cinta antara pangeran muda dan aktris Happy Salma. Pada tahun 1977, nama ibu Pangeran Bagus bukanlah Asri, melainkan Jane Gillespie. Jane adalah putri sekretaris gubernur New South Wales, Australia, dan Jane bekerja sebagai guru taman kanak-kanak di Sydney. Ketika dia pergi berlibur bersama keluarganya ke Bali, disinilah Jane bertemu dengan seorang pemuda tampan yang suka berbincang dengan para turis tentang kehidupan dan budaya Bali. Hubungan tersebut dengan cepat berubah menjadi romansa, dan Jane menyadari bahwa dia sedang jatuh cinta dengan pangeran. Namun seperti banyak liburan, kebersamaan itu segera berakhir. Ketika Jane kembali ke Australia, dia merasa tidak puas dan tetap melanjutkan hubungan melalui surat menyurat. Jane membuat keputusan berani untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan kembali ke Ubud untuk cuti panjang. Ketika dia kembali, Pangeran Raka meminta Jane untuk menikah dengannya, dan gadis itu tidak ragu untuk menerimanya. Meski paspor Jane dibawa ke Interpol untuk diperiksa latar belakangnya, dan keluarga Pangeran Raka cenderung menentang pernikahan itu, namun cinta mereka sangatlah kuat. Pernikahan dengan adat Bali yang indah diselenggarakan, dan Jane menganut agama Hindu. Jane dianugerahi nama baru, yakni Putri Jero Asri Kertiasa. Jero berarti dari istana, dan ini adalah gelar yang diberikan kepada orang yang menikah dengan kasta yang lebih tinggi. Nama Asri berarti sempurna, tetapi Jane mengartikan namanya seperti gabungan dua negara yang dicintainya, yakni Australia yang berinisial AS dan Republik Indonesia berinisial RI. Kalian bisa menonton kisah cinta Pangeran Raka dan Putri Asri di video saya sebelumnya. Sulit dipercaya, namun 32 tahun kemudian, sejarah cinta ini terulang kembali. Bedanya, ayah Chok Gus memutuskan untuk menikah dengan orang asing, sedangkan pada tahun 2010, sang pangeran memilih perempuan Indonesia sebagai istrinya. Tentu saja, Pangeran Raka dan Putri Asri dengan senang hati merestui pernikahan putranya. Namun, banyak kerabat bangsawan Bali yang tidak senang karena seharusnya Chok Gus hanya boleh menikah dengan perempuan sesama bangsawan yang satu kasta dengannya. Masalahnya, dia tidak hanya menikahi orang biasa, tapi juga berbeda keyakinan.
fakta bahwa agama dominan di Bali adalah agama Hindu, sementara agama yang dominan di Pulau Jawa, sekaligus tempat lahir Happy Salma, adalah Islam. Oleh karena itu, gadis itu dibesarkan di lingkungan Muslim, dan fakta ini membuat para kerabat Chok Gus tidak senang. Bagaimanapun, pasangan itu bertekad untuk menikah dan mengatasi semua argumen yang menentang mereka. Untuk meredakan ketidakpuasan para bangsawan Bali, diputuskan untuk mengadakan pernikahan menurut aturan agama Hindu dan dirayakan dengan semewah mungkin. 2.500 orang diundang ke upacara pernikahan dan semua upacara dilakukan menurut tradisi Hindu. Menariknya, biaya upacara mewah tersebut sebagian besar ditanggung oleh pengantin wanita. Happy Salma ternyata jauh lebih kaya daripada keluarga kerajaan Chok Gus. Pada usia 30 tahun, ia telah menjadi aktris terkenal dengan bayaran tinggi. Menurut laporan media, pengantin wanita menghabiskan miliaran rupiah untuk pernikahan tersebut. Happy Salma mengatakan dalam salah satu wawancara bahwa dia tidak menyesal menghabiskan uangnya, karena setiap gadis tentu memimpikan pernikahan yang mewah. Pernikahan mewah itu digelar dalam 3 acara adat selama sehari, dan media menanyakan berapa biaya yang dihabiskan Happy Salma dalam konferensi pers ketika pernikahannya berlangsung. Dalam wawancaranya, Happy Salma mengatakan sebagai berikut, "Saya bukan sponsor tunggal untuk pernikahan saya, dan saya menerima banyak sumbangan dari berbagai pihak. Saya bersyukur bahwa di Ubud ini, saya melihat semangat gotong royong yang luar biasa, hampir sama dengan tempat saya di Sukabumi. Semua orang bersatu, beratus-ratus perempuan memberikan hadiah pada saya, beras, gula, buah-buahan, dan hasil ternak. Saya tidak mau ambil pusing soal biaya pernikahan dan tentang siapa yang lebih banyak keluar biaya. Saya cukup mensyukuri itu semua dan menjadi berkah untuk saya." Hiasan kepala emas seberat 3 kg dibuat untuk pengantin wanita, dan Happy Salma mengenakannya dalam prosesi antar kuil setempat. Pangeran Chok Gus sambil bercanda mencambuknya dengan dahan, dan pada akhirnya Salma duduk di atas kelapa. Ini adalah upacara kesuburan di Bali. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, perempuan yang melakukan tradisi ini akan mempunyai banyak anak. Meskipun Happy Salma tidak pernah secara terang-terangan mengumumkan kepercayaannya, dia diyakini telah berpindah agama Islam ke Hindu demi suaminya. Hal ini diketahui dari partisipasinya dalam prosesi Sudi Wadani, tepat pada bulan September tahun 2010. Sudi Wadani sendiri dikenal sebagai upacara untuk memeluk agama Hindu, di mana seorang yang bukan penganut Hindu harus melewati upacara tersebut untuk bersumpah dan melakukan penyucian diri. Ketika ditanya oleh media tentang prosesi pindah agama, Happy Salma mengaku tidak ingin ambil pusing dengan polemik yang ada. "Saya secara pribadi menghormati segala macam perbedaan yang saya miliki sekarang, dan saya memutuskan untuk tidak membicarakan soal perpindahan agama dalam pernikahan saya. Tolong dihormati hak saya sebagai manusia, karena saya tidak akan membahas sesuatu yang berunsur sara. Bagaimanapun proses kami bersatu, biarkanlah jadi kenangan kami berdua, dan tentang bagaimana kami menikmati prosesnya." Setelah menikah, dia dianugerahi nama Putri Jero Happy Salma Wanasari. Persis seperti gelar ibu mertuanya Putri Jero Asri, nama Jero diberikan kepada Salma sebagai orang yang menikah dengan kasta yang lebih tinggi. Tampaknya, upacara kesuburan itu berhasil. 3 tahun setelah pernikahannya, Salma melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Cokorda Sri Kinandari Kertiasa. Pada tahun 2018, mereka memiliki seorang putra yang diberi nama Cokorda Ngurah Raidaru Kertiasa. Mereka sekarang belajar di sekolah dan menyenangkan orang tua mereka dengan nilai bagus. Setelah pernikahan, Salma pindah ke Bali, tempat dia dan pangeran memulai bisnis keluarga. Pasangan ini memiliki beberapa restoran di kota resor Seminyak dan menjadi salah satu tempat paling bergengsi di pulau itu. Layaknya kepala keluarga, usaha ini sebagian besar dijalankan oleh Chok Gus, dan terkadang Chok Gus juga berprofesi sebagai fotografer sekaligus model. Meski keberadaan Happy Salma di layar kaca meredup setelah menikah,
dia tidak berhenti berkarir di bidang film, bahkan setelah anak-anaknya lahir. Dia telah banyak mendapatkan penghargaan di bidang akting. Di antaranya adalah aktris pendukung terbaik tahun 2008, penghargaan aktris terbaik Institut Kesenian Jakarta tahun 2014, serta penampilan terbaik di film pendek terbaik tahun 2016. Sejalan dengan kecintaannya pada dunia teater dan sastra, Happy Salma mendirikan Yayasan Seni dan Budaya Titi Mangsa atau Titi Mangsa Foundation yang memproduksi beberapa pertunjukan besar. Yayasannya mementaskan Nyanyi Sunyi Revolusi dan Cinta Tak Pernah Sederhana pada tahun 2019. Happy Salma juga mengelola bisnis perhiasan dengan merek Tulola yang didirikannya bersama Sri Rusna dan Franka Makarim. Tulola memiliki konsep yang sangat unik dengan desain yang mengeksplorasi sastra, budaya, dan alam Indonesia, dan mengadaptasi ide itu untuk menjadi desain perhiasan. Misalnya, produk perhiasan yang terinspirasi dari musik Indonesia keroncong adalah koleksi perhiasan Juwita Koleksi Malam. Pada tahun 2013, Tulola meluncurkan koleksi Pitaloka yang terinspirasi oleh tragedi Perang Bubat tahun 1367 yang membuat putri cantik Sunda, yakni Diah Pitaloka Citraresmi, mengorbankan nyawanya. Tulola kini memiliki beberapa toko di Bali dan Jakarta, antara lain Seminyak, Kemang, Plaza Senayan, dan Plaza Indonesia. Meskipun suaminya sibuk mengembangkan jaringan restoran di Bali dan menemukan panggilan profesionalnya, namun yang terpenting bagi Cok Gus dan Salma tetaplah keluarga. Menurut penuturan mereka sendiri, pada awalnya sulit bagi mereka untuk menemukan pemahaman yang sama karena perbedaan budaya. Namun mereka selalu mengutamakan keluarga. Lambat laun Happy Salma jatuh cinta pada tradisi Hindu suaminya, sementara Pangeran Cok Gus perlahan belajar agama Islam yang dulu dianut istrinya untuk memahami cara berpikir Salma. Sebagai pasangan bangsawan di mata publik, Salma dan Cok Gus berusaha menjadi panutan. Saat istrinya pergi tur, sang pangeran mengurus anak-anak dan rumah tangga. Sebagai imbalannya, Salma membantu bisnisnya dan mencoba menyesuaikan statusnya. Setelah mengarungi rumah tangga selama 14 tahun, mereka terbukti menjadi salah satu pasangan selebritis yang memiliki cinta sangat kuat dan hampir tidak pernah tertimpa berita negatif. Apa pendapat kalian tentang pasangan bangsawan yang menakjubkan ini? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar tidak tertinggal informasi sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.